Cerita berawal di kota Devon, Inggris. Seorang remaja bernama Albert melihat proses kelahiran bayi kuda dan ketika bayi kuda jantan itu lahir, Albert sangat kagum melihatnya. Kuda jantan itu memang sangat menarik, tidak hanya terlihat kuat, tapi penampilannya juga unik. Tubuhnya berwarna coklat tetapi keempat kakinya pada bagian bawah berwarna putih sehingga seperti memakai kaos kaki. Dan di kepalanya juga ada tanda segitiga berwarna putih. Albert tak henti-hentinya melihat perkembangan kuda jantan tersebut dan berkeinginan untuk memilikinya. Suatu hari pemilik kuda itu membawanya untuk dijual dan anak kuda pertama yang akan dijual. Saat akan dibawa, anak kuda meronta. Dia tidak mau berpisah dengan ibunya. Dia tetap saja melawan saat akan dibawa hingga seorang laki-laki tua yang tak lain Narakot, ayahnya Albert, melihat kuda itu dan tertarik padahal kriterianya tidak memenuhi untuk menjadi kuda pekerja. Dia bertaruh harga dengan Easton. Teman Narakot sudah memberitahu jika lepaskan saja kuda itu. Tapi Tuan Narakot tidak mau mendengarkannya dan dengan sangat nekatnya dia membeli kuda itu seharga 30 pound sterling. Saat pulang ke rumah, Ibu Albert marah karena tingkah bodoh suaminya. Membeli kuda dengan harga yang sangat mahal padahal kuda itu tidak bisa menjadi kuda pekerja. Ia tentu marah karena jika suaminya itu tak bisa membayarnya, semua harta yang mereka miliki akan hilang. Tapi Albert berusaha untuk menenangkan ibunya dan berjanji akan mengajari kuda itu sampai dia bisa menjadi kuda pekerja. Keluarga Albert memang saat itu sedang dalam masalah besar tentang hutang pada Lyons. Di hari itu juga Albert langsung mendekati kudanya. Awalnya terasa sangat sulit dan melelahkan, tapi lama-kelamaan kudanya itu pun bisa dengan mudah menurut hingga ia pun memberinya nama Joey. Albert pun sampai mempelajari cara orang Hindian memanggil kuda, yaitu dengan suara. Dan ketika Albert mencoba, hal itu pun berhasil. Tak lama kemudian, laki-laki bernama Lyons itu datang untuk menagih hutang. Tuan Narakot hanya membayar setengahnya dan jika tidak segera dilunasi, maka semua perkebunan milik Tuan Narakot akan disita. Tuan Narakot yang hilang kesabaran langsung menuju ke lumbung, mengambil peralatan untuk dipakaikannya ke Joey. Bahkan ia akan menembak kuda itu. Pak, istighfar pak, maneh nu meli sorangan, arek ditembak sorangan, rugi atuh belaguksnya. Albert pun langsung menahannya. Dia berkata dengan sangat lembut kepada ayahnya itu jika dia akan berusaha mengajari Joey. Setelah ayahnya tenang, kini saatnya Albert mulai mengajari Joey untuk membajak. Di lahan yang penuh dengan bebatuan, ayahnya, Tuan Lyons, dan semua warga ikut menyaksikan apakah kuda itu bisa membajak atau tidak. Saat menyaksikannya, tanah itu tak tersentuh sama sekali. Hinaan juga kini Albert terima dari Tuan Lyons. Tapi dia tak menyerah. Dengan seluruh tenaganya dia terus mengajari Joey hingga akhirnya Joey berhasil membajak tanah bebatuan itu. Ibu dan ayah Albert yang melihat kegigihan Albert pun bangga. Walaupun mereka tahu ini tidak mudah. Keesokan harinya saat tanah sudah selesai dibajak, tubuh Albert lunglai. Dia sangat kelelahan, tapi dia tak bisa berhenti mengkhawatirkan Joey, karena Joey sendiri juga terluka. Saat ibunya sedang mengobati luka Albert, dia menunjukkan siapa ayahnya dulu sebelum menjadi pemabuk seperti sekarang. Ternyata, ayah Albert dulunya adalah seorang tentara kavaleri atau pasukan berkuda. Tetapi terpaksa dia pensiun sebelum waktunya karena kakinya menjadi cacat akibat terluka sewaktu berperang. Setelah pensiun jadi tentara, ayah Albert pun sekarang bekerja sebagai petani. Kini bisa kalian lihat cuk, tenaga Joey sudah semakin kuat, larinya juga sangat kencang hingga bisa mengalahkan kendaraan.
Tapi untuk melompati pagar, Joey belum berani melakukannya. Setelah puas bermain dengan Joey, mereka pun pulang. Hari itu hujan lebat dan saat pagi tiba, semua lobak yang sudah ayahnya susah payah tanam rusak. Hal itu juga membuat mereka terancam tak bisa membayar hutang. Tak ingin kehilangan rumah dan segala yang mereka punya, terpaksa Tuan Narakot menjual Joey kepada pasukan kavaleri Inggris yang saat itu juga sedang membutuhkan kuda untuk perang melawan Jerman. Mengetahui Joey akan dijadikan kuda perang, Albert menemui salah satu perwira kavaleri Inggris yaitu Kapten Nichols dan mengajukan diri menjadi tentara kavaleri agar bisa menjaga Joey. Tapi sayang sekali permohonan Albert ditolak karena Albert belum cukup umur untuk menjadi tentara. Kapten Nichols sendiri pun berjanji pada Albert akan selalu menjaga Joey dengan cara menjadikan Joey sebagai kuda sewa tunggangannya. Mereka mulai menjalani pelatihan bersama dengan Topton yang sudah menjadi andalan tentara Inggris. Tapi tiba-tiba saja dikalahkan dengan Joey. Dia menjadi kuda paling kuat di antara yang lain saat ini. Sebelum berangkat ke medan perang, Kapten Nichols sibuk membuat sketsa Joey dan sebuah surat yang akan ia berikan kepada Albert saat perangnya nanti sudah usai. Entah kenapa rasa khawatir tentang dirinya dan Joey di medan perang nanti mulai ia rasakan. Setelah menjalani latihan menjadi kuda perang, Joey memulai tugasnya sebagai kuda perang dengan ditugaskan ke Prancis pada tahun 1914 untuk menyerang pasukan Jerman. Tiba di lokasi, mereka langsung berdiskusi tentang taktik perang yang akan mereka gunakan. Tentara lain bernama Charlie juga merasakan hal yang sama. Sepertinya akan ada hal buruk yang akan terjadi. Tapi Kapten Nichols berusaha sebisa mungkin untuk selamat. Sebelum pergi, dia memasangkan benda milik ayahnya Albert ke badan Joey. Ia gunakan itu sebagai simbol keberuntungan. Pasukan Inggris yang hanya bersenjatakan pedang kalah dengan pasukan Jerman yang bersenjatakan senapan mesin. Banyak tentara Inggris yang tewas tertembak senapan mesin Jerman, termasuk Kapten Nichols. Kuda-kuda pasukan Inggris juga banyak yang tewas, tapi untung Joey tetap hidup namun harus menjadi hak milik pasukan Jerman. Hingga seorang tentara Jerman bernama Michel memberikan ide bahwa kuda-kuda Inggris itu bisa mereka gunakan untuk menjadi ambulan. Michel dengan susah payah memasangkan kekang kuda kepada Topton, tapi akhirnya berhasil berkat bantuan dari Joey. Di sisi lain, Albert mendapat pesan yang ditulis oleh Kapten Nichols. Dia awalnya sangat senang melihat sketsa Joey, tentu karena dirinya kini sangat merindukan kuda kesayangannya itu. Tapi saat melihat surat dan mengetahui jika Kapten Nichols kini telah gugur, ekspresinya berubah. Dia tentu berpikir jika mungkin Joey gugur bersama dengan Kapten Nichols di medan pertempuran. Joey bisa lepas dari pasukan Jerman karena dibawa lari oleh dua tentara Jerman yang lari dari perang atau disersi. Gunther dan Michel membawa lari Joey dan Topton kemudian menyembunyikannya di sebuah kincir angin milik penduduk Perancis. Tapi sayang sekali, tempat persembunyian Gunther dan Michel akhirnya diketahui pasukan Jerman. Kedua tentara kakak beradik yang disersi itu ditangkap dan dibawa pergi oleh pasukan Jerman, tapi untung saja Joey dan Topton ditinggalkan di sana. Hingga suatu hari Joey dan Topton ditemukan oleh anak perempuan pemilik kincir angin bernama Emily dan dijadikannya binatang peliharaan. Emily yang hanya tinggal sendiri dengan kakeknya karena kedua orang tuanya sudah meninggal akibat serangan tentara Jerman, memelihara Joey dan Topton dengan penuh kasih sayang. At least I won't have long to wait. Tetapi tiba-tiba datang lagi pasukan Jerman yang akan merampas harta benda milik rakyat Prancis. Emily langsung menyembunyikan Joey dan Topton di kamar dan berhasil lolos. Walaupun mereka harus kehilangan semua hasil perkebunan yang mereka rawat susah payah. Keesokan harinya Emily ulang tahun. Melihat cucunya itu sangat menyukai kuda dan ingin sekali menungganginya, kakek memberikan hadiah sebuah pelana yang dulu pernah dipakai ibu Emily. Dia tanpa basa-basi langsung menungganginya, tapi hal buruk terjadi. Keberadaan mereka diketahui oleh tentara Jerman. Mereka tanpa ada belas kasihan langsung mengambil dua kuda itu lalu membawanya pergi. Sedangkan Emily yang sakit-sakitan hanya bisa menangis, tak bisa berbuat apa-apa.
Joey dan Top Thorn kini kembali dipelihara oleh pasukan Jerman dan harus bekerja sangat berat dengan menarik meriam raksasa ke puncak bukit. Kuda yang dijadikan sebagai penarik meriam, jika ada yang sakit atau kelelahan maka akan ditembak mati, lalu diganti dengan yang lain. Saat itu giliran Top Thorn untuk menarik meriam, tapi Joey yang tak ingin melihat temannya itu menderita dan akhirnya ditembak mati, langsung berlari dan mengajukan dirinya sendiri walau sebenarnya kaki Joey juga sedikit terluka. Empat tahun kemudian, tepat di tahun 1918, Joey dan Top Thorn bersama pasukan Jerman diserang oleh pasukan Inggris. Pasukan Jerman yang memang sudah mulai kalah lari kocar-kacir meninggalkan kuda-kudanya. Joey terpaksa melarikannya sendiri karena Top Thorn kini sudah mati kelelahan. Impresif debak luar biasa. Joey bisa lari di antara pasukan Inggris dan pasukan Jerman yang saling menembak. Tetapi pelarian Joey terpaksa terhenti karena tersangkut pada kawat-kawat berduri. Ketika tembak-menembak sudah selesai, Joey yang tergeletak tak berdaya karena tersangkut kawat berduri dilihat oleh pasukan Inggris dan pasukan Jerman yang berlindung di paritnya masing-masing. Tentara Inggris dan tentara Jerman walaupun ingin menolong Joey, tapi tidak ada yang berani keluar dari paritnya karena takut tertembak. Para tentara Inggris dan tentara Jerman hanya berani mengeluarkan siulan yang diharapkan bisa memanggil Joey. Tapi Joey tentu saja tidak bisa dipanggil dengan siulan-siulan itu karena hanya siulan dari Albert lah yang bisa memanggilnya. Sebenarnya pada saat itu ada Albert yang sudah menjadi tentara Inggris. Tapi sayang sekali Albert tidak tahu telah bertemu dengan Joey karena matanya untuk sementara waktu buta terkena gas beracun Jerman. Sampai suatu ketika seorang tentara Inggris bernama Colin nekat keluar dari parit untuk menolong Joey dengan membawa bendera putih berharap tidak ditembak oleh tentara Jerman. Untung saja tentara-tentara Jerman tahu etika perang sehingga mereka tidak menembak Colin. Tapi Colin tetap saja tidak bisa menolong Joey karena tidak membawa tang untuk memotong kawat berduri itu. Tak diduga datang seorang tentara Jerman bernama Peter dengan membawa tang. Colin dan Peter berhasil membebaskan Joey tapi terjadi perdebatan. Siapa di antara mereka yang akan membawa Joey? Untungnya pertentangan itu bisa diselesaikan dengan damai, yaitu dengan undian melempar koin. Colin menang undian dan bisa membawa Joey ke paritnya. Tetapi setelah ditangani oleh seorang dokter, kaki Joey dinyatakan terluka parah dan sulit untuk disembuhkan. Mereka memutuskan akan menembak mati Joey untuk mengakhiri penderitaannya. Untung di saat yang genting itu Albert datang walaupun dalam keadaan buta mendengar kabar ada seekor kuda masuk ke markas. Albert yang berfirasat bahwa kuda itu adalah Joey mengeluarkan siulan khasnya untuk memanggil Joey dan Joey masih mengenali siulan itu. Lebih menggembirakan lagi, Albert bisa meyakinkan komandannya bahwa Joey adalah kuda yang dipeliharanya sejak kecil. Albert juga bisa menceritakan tanda istimewa di tubuh Joey, dan terbuktilah bahwa Joey adalah milik Albert. Tanpa basa-basi, dokter dan para perawat akhirnya bersedia merawat Joey sampai sembuh. Perang akhirnya kini selesai dan kemenangan ada di tangan Inggris. Tetapi Joey dan Albert belum bisa bersatu kembali karena menurut peraturan, kuda-kuda perang yang tidak diperlukan lagi harus dilelang. Para tentara teman Albert menunjukkan sikap setia kawan dengan mengumpulkan uang sebanyak 29 pound sterling untuk diberikan kepada Albert agar bisa membeli lagi Joey. Pada awalnya dengan uang sebanyak 29 pound sterling itu, Albert kelihatan bisa memenangkan lelang. Tapi tiba-tiba muncul seorang laki-laki tua yang memenangkan lelang Joey. Dia berani membeli Joey dengan harga 100 pound sterling. Laki-laki tua yang berhasil membeli Joey itu ternyata adalah kakek Emily, tapi Emily sendiri sudah meninggal dunia. Demi Emily, dia rela berjalan kaki selama 3 hari dan menjual ladangnya agar bisa membeli Joey untuk mengenang Emily.
Albert yang tak ingin berpisah lagi dengan Joey memohon kepada kakek Emily untuk menyerahkan Joey, tapi kakek Emily tidak mau menyerahkannya. Kakek Emily pun pergi untuk kembali ke Prancis dan Albert sudah pasrah dengan nasibnya. Tapi tiba-tiba Joey lari meninggalkan kakek Emily dan menghampiri Albert. Akhirnya kakek Emily sadar bahwa Joey akan lebih bahagia bersama Albert, dan sepertinya hanya itulah yang diinginkan Emily. Kakek Emily akhirnya menyerahkan Joey kepada Albert dengan sukarela, lalu pergi lagi untuk pulang. Setelah terpisah sekian tahun, akhirnya Albert bisa bersatu lagi dengan Joey, kuda kesayangannya. Albert kemudian pulang dengan menunggang Joey. Kedatangannya juga disambut hangat oleh kedua orang tuanya. Lalu film pun berakhir. Wah, cuk, tolong berdiri sebentar, kasih standing applause. Keren banget, sumpah keren.